Baik, kita lanjutkan untuk pembahasan soal materi peluang, dimensi 3, dan transformasi geometri. Untuk yang pertama, kita bahas tentang materi peluang. Nanti ada 10 soal ya. Untuk yang pertama, angka-angka 5, 6, 7, 8, 9 akan disusun menjadi 3 bilangan 3 angka. Tentukan banyak angka ratusan genap yang terbentuk. Berarti mintanya adalah ratusan genap. Jadi yang perlu kita lihat adalah angka 5, 6, 7, 8, 9 ini genap. Genapnya ada berapa? Nah, kita lihat bahwa genapnya ada 2, yaitu angka 6 dan angka 8. Sehingga angka genapnya kan ada 2. Untuk membentuk angka ratusan itu kan terdiri dari 3 angka. Berarti dia terdiri dari 3 kolom ya. Jadi kalau genap itu ada 2, berarti 2 kita taruh di belakang sini. Karena jumlah angka yang akan disusun ada 5, berarti 5, 5, 2. Kita isi slotnya menjadi 5 kali 5 kali 2. Sehingga jawabannya adalah 5 kali 5 kali 2, 50. Gitu ya. Berikutnya yang nomor 2. Nilai 5 faktorial adalah 5 faktorial itu kan sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 5 kali 4 20, kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120. Jadi nilai dari 5 faktorial adalah 120. Kita lanjut soal yang nomor 3. Tentukan nilai dari 6 faktorial dibagi 4 faktorial. Nah ini untuk 6 faktorial bagi 4 faktorial berarti 6 kita jabarkan menjadi 6 kali 5 kali 4 faktorial. Nah ini untuk 4 faktorialnya bisa kita coret ya. Sehingga hasilnya adalah 30. Jadi nilai 6 faktorial dan 4 faktorial adalah 30. Kita lanjut nomor 4. Nilai dari 8 faktorial bagi 5 faktorial kali 3 faktorial adalah. Nah, jika ketemu soal seperti ini hampir sama seperti nomor 3 tadi ya. Berarti 8 faktorial kita jabarkan menjadi 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Kemudian 5 faktorialnya kita biarkan. Dan 3 faktorialnya kita jabarkan 3 kali 2 kali 1. 5 faktorialnya kita coret. Nah, sehingga tinggal 3 kali 2 kali 1. Ini bisa kita coret. 3 kali 2 kali 1 kan 6. 6 kita coret dengan 6. Nah, seperti ini ya. Sehingga hasilnya adalah 8 kali 7 sama dengan 56. Jadi, nilai 8 faktorial per 5 faktorial kali 3 faktorial adalah 56. Lanjut nomor 5. Tentukan nilai dari permutasi P2 dan 8. 2 dari 8. Jadi, kalau permutasi P28 itu jawabannya adalah 8 faktorial dibagi dengan 8 dikurangi 2 faktorial. Sehingga 8 faktorial dibagi dengan 6 faktorial. Nah ini berarti 8 faktorial kita jabarkan menjadi 8 kali 7 kali 6 faktorial. 6 faktorialnya nanti kita coret. Sehingga ketemu 56. Jadi jawabannya permutasi 2 dari 8 adalah 56. Kita lanjut yang nomor 6. Nilai dari kombinasi 4, nilai dari kombinasi 2, 4. Nilai dari C46 adalah kombinasi 4 dari 6 adalah 6 faktorial dibagi 6 dikurangi 4 faktorial kali 4 faktorial. Nah, ini 6 faktorial bagi 2 faktorial kali 4 faktorial. 4 faktorialnya bisa kita coret ya. Sehingga 6 kali 5 adalah 30. 2 faktorialnya adalah 2. 30 dibagi 2 adalah 15. Jadi jawabannya adalah 15. Lanjut nomor 7. Nilai kombinasi dari C29 adalah. Nah, C29 itu kan sama dengan 9 faktorial dibagi dengan 9 dikurangi 2 faktorial dikali 2 faktorial. Sama dengan 9 faktorial dibagi 7 faktorial kali 2 faktorial. Sehingga 9 kali 8 kali 7 faktorial dibagi 7 faktorial kali 2 faktorial. Sehingga 7-nya kita coret. 9 kali 8, 72 bagi 2. Jawabannya adalah 36. Beres ya, nomor 7. Lanjut nomor 8.
Suatu rapat dihadiri 5 orang yang mengelilingi meja bundar. Perintahnya, berapa banyak susunan yang terjadi? Nah, untuk mengelilingi meja bundar ini adalah merupakan sebuah permutasi siklis, di mana untuk menentukan banyak susunannya bisa kita cari dengan n-1 faktorial. Jadi untuk menentukan banyak susunan adalah n-nya 5, berarti 5 dikurangi 1 faktorial. Berarti 4 faktorial ya. 4 faktorial itu sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1, sehingga jawabannya adalah 24. Jadi banyak susunannya adalah 24. Lanjut nomor 9. Sebuah dadu dilempar sekali. Peluang munculnya mata dadu prima. Nah, dadu itu kan terdiri dari angka 1 sampai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini jumlah sampelnya, jumlah totalnya ada 6. Kemudian yang ditanyakan adalah mata dadu prima. Prima itu berarti angka 2, angka 3, dan angka 5. Prima itu kan angka yang hanya bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Berarti bilangan primanya ada 3. Nah, sehingga peluang itu kan NA per NS. NA-nya ada 3, NS-nya 6, berarti 3/6, atau bisa kita sederhanakan menjadi 1/2. Lanjut nomor 10. 2 buah dadu di lambung bersamaan sebanyak sekali. Tentukan peluang munculnya jumlah mata dadu sama dengan 10. Nah ini, berarti kalau dadunya 1 kan tadi kan NS-nya 6. Sedangkan kalau di lambung sekali tapi jumlah dadunya ada 2, berarti NS-nya ini 6 kuadrat atau sama dengan 36. Nah, jumlah mata dadu 10. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Bisa membuat kolom atau bisa di sini ya. Jumlah 10 itu kan ada 4, 6, 5 dengan 5, dan 6 dengan 4. Gini ya. Jadi 4, 6, 5, 5, dan 6, 4. Berarti ada NA-nya ada 3. Sehingga kalau kita cari peluangnya NA per NS itu kan 3/36. Berarti kalau kita sederhanakan dibagi dengan 3, berarti ketemunya adalah 1/12 gitu ya. Jadi peluang munculnya mata dadu berjumlah 10 adalah 1/12. Kita lanjut materi pembahasan tentang dimensi 3. Ini ada 10 soal ya. Yang pertama, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 3. Hitung jarak titik C ke titik H. Nah, ini bisa kita gambar dulu ABCDEFGH, jarak titik C ke titik H. Nah, titik C ke titik H ini merupakan diagonal sisi. Diagonal sisi itu bisa dicari dengan A/2. Ini cara cepatnya ya. A/2. Berarti kalau A adalah panjang rusuk, panjang rusuknya adalah 3 cm, berarti diagonal sisinya adalah A/3, berarti 3 A/2, A/2, berarti A-nya 3, kemudian akar 2, jadi jawabannya adalah 3/2. Kemudian nomor 2, sebuah kubus memiliki panjang rusuk 8, panjang diagonal ruang dari kubus tersebut adalah, nah kalau diagonal sisi itu tadi dirumuskan dengan A/2, kalau diagonal ruang itu A/3, di mana A adalah panjang rusuk. Berarti kalau panjang rusuknya 8, berarti kita tinggal memasukkan ke rumus diagonal ruang, berarti 8/3 gitu ya. 8/3 cm. Kita lanjut nomor 3. Garis yang sejajar dengan diagonal SQ pada kubus PQRSTUVW adalah, nah, PQRSTUVW sejajar dengan PR. Sorry, ini soalnya salah ya, ini diganti. Jadi garis yang sejajar dengan PR. PR ini sejajar dengan TV. Berarti diagonal PR sejajar dengan diagonal TV. Sekali lagi sorry ya. Ini yang betul adalah
PR ya. Kita lanjut. Nomor 4. Sebuah kubus ABCDEFGH panjang rusuk 6 cm, jarak titik A ke diagonal BD adalah. Nah, ini bisa kita jawab. Jarak titik A ke diagonal BD. Ini. Kalau sisinya 6 atau rusuknya 6, itu jarak titik A ke diagonal BD, bisa kita lihat BD adalah diagonal sisi. Berarti untuk menentukan A ke diagonal sisi, bisa kita cari. Nah, jarak A ke diagonal BD itu kan merupakan setengah dari diagonal sisi ya. A ke BD ini kan setengahnya dari AC, ya kan? Berarti kalau setengahnya dari AC itu kan diagonal sisi, berarti A akar 2 diagonal sisinya, berarti A-nya 6. Jarak titik A ke diagonal BD itu berarti setengah A akar 2, setengah A akar 2, karena setengahnya dari diagonal sisi. Berarti setengah dari 6 akar 2. Berarti jawabannya adalah 3 akar 2 cm. Kita lanjut nomor 5 ya. Kita lanjut ya, nomor 5. Diketahui kubus ABCDEFGH panjang rusuknya 2 cm. Jarak titik A ke bidang BDE adalah titik-titik cm. Jadi untuk menentukan jarak titik A ke bidang BDE ini perlu kita lukis BDE-nya. Nah, seperti ini. Titik A ke bidang BDE berarti kita tarik garis bantu dari A ke G. Nah, ini ada cara cepatnya ya. Untuk titik A ke bidang BDE itu cara cepatnya adalah sepertiga dari diagonal ruang. Diagonal ruang tadi rumusnya adalah A akar 3. Berarti jarak titik A ke bidang BDE adalah sepertiga A akar 3. Kalau A-nya 2 berarti jarak titik A ke bidang BDE adalah setengah kali 2 akar 3, atau bisa kita tulis dengan 2/3 akar 3. Jadi jarak titik A ke bidang BDE adalah 2/3 akar 3. Lanjut nomor 6. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 9 cm. Jarak titik A ke bidang BDE ini sama ya, sama seperti tadi, cuma rusuknya ini adalah 9. Ingat tadi cara cepatnya adalah dengan sepertiga dari diagonal ruang. Kalau A-nya 9 berarti sepertiga kali 9 akar 3. Sepertiganya 9 berapa? Ya, betul, 3 ya. Berarti jawabannya adalah 3 akar 3 cm. Kita lanjut nomor 7. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 10 cm. Jarak titik B ke garis EG adalah, kita gambar dulu, jarak titik B ini ke garis EG. Ke garis EG ya. Nah, seperti ini. Kita tarik garis B ke EG seperti ini. Berarti bisa kita cari. Nah, bisa kita cari seperti ini ya. B ke EG. EG ini kan diagonal sisi, EB juga diagonal sisi, BG juga diagonal sisi. Berarti 10 akar 2, 10 akar 2, yang ini juga 10 akar 2. Namun karena ini terbagi 2, berarti kita tulis 5 akar 2 dan 5 akar 2. Sehingga untuk menentukan panjang B ke garis EG, atau kita misalkan BP, ini P ya, itu akar dari BG kuadrat dikurangi PG kuadrat. Sehingga 10 akar 2 kuadrat dikurangi 5 akar 2 kuadrat, hasilnya adalah akar 200 dikurangi 50. Berarti akar dari 150 bisa kita sederhanakan menjadi 5 akar 6 cm. Jadi jarak titik B ke garis EG adalah 5 akar 6 cm. Kita lanjut nomor 8. Diketahui ABCDEFGH panjang rusuk 9, jarak titik A ke bidang BDE. Nah, ini ya. Jarak titik A ke bidang BDE.
Oh, ini tadi sudah ya, sama ya tadi 9, ini sama, ketemunya tadi kan 3 akar 3. Kita lanjut nomor 10. Perhatikan gambar di atas. Oke, lanjut nomor 10, perhatikan gambar di atas. Panjang rusuknya 7 cm. Jarak titik B dan titik G adalah, nah, ini berarti perlu kita ketahui bahwa titik B ke titik G, titik B ke titik G ini adalah merupakan diagonal apa? Diagonal sisi. Betul sekali. Diagonal sisi itu kita tulis dengan rumus cepatnya tadi dengan A akar 2. A adalah sisi. Kalau sisinya 7, panjang sisi atau panjang rusuknya 7, berarti diagonal sisinya adalah 7 akar 2. Oke, kita